Nah, syarat sahnya perkawinan menurut kitab hukum kanonik itu ialah harus bebas dari halangan perkawinan, itu yang pertama. Harus bebas dari halangan perkawinan. Yang kedua, harus bebas dari cacat kesepakatan atau konsensus. Dan yang ketiga, harus bebas dari cacat tata peneguhan atau forma kanonika. Gitu ya, para saudara-saudari. Nah, kita uraikan satu persatu ini, tapi mungkin tidak detail ya, sejauh bisa. Sampai jam berapa saya ini? Romo bebas sampai jam berapa? Sampai bahan selesai. Iya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, tentang halangan perkawinan itu diatur di dalam Kanon 1083 sampai 1094. Halangan perkawinan yang pertama, halangan perkawinan itu secara umum dibagi dua, saudara-saudari. Yakni halangan perkawinan kodrati. Halangan perkawinan kodrati ini itu halangan perkawinan yang bersumber dari ketetapan hukum ilahi. Artinya memang itu ditetapkan oleh Tuhan sendiri bahwa itu halangan perkawinan, sehingga untuk halangan perkawinan kodrati atau halangan perkawinan yang bersumber dari ketetapan hukum ilahi ini tidak bisa diberikan dispensasi. Gitu. Lalu yang kedua ialah halangan perkawinan gerejawi. Halangan perkawinan gerejawi ini itu halangan perkawinan berdasarkan ketetapan otoritas gereja. Ya. Nah, kita lihat keduanya ini. Halangan perkawinan kodrati itu ada 4. Yakni halangan berkaitan dengan kematangan fisik dan psikis. Kalau dia misalnya belum cukup umurnya, ya tidak bisa melangsungkan perkawinan. Mengapa? Karena belum siap badannya untuk menanggung atau melakukan apa yang dituntut dalam perkawinan. Ya tidak mungkin lah misalnya umur yang baru 7 tahun dilangsungkan perkawinan. Belum matang reproduksinya. Bagaimana dia menyusui nanti? Ya kan? Lalu soal psikis. Ya. Dia tidak mampu menggunakan akal budinya. Berarti tanggung jawab sebagai suami atau istri dia tidak tahu. Padahal itu harus dalam kesadaran untuk menerima seluruh tanggung jawab sebagai suami istri. Kemudian halangan perkawinan kodrati yang kedua ini itu impotensi. Impotensi yang dimaksud di sini ialah impotensi permanen yang ada sebelum perkawinan. Ya tidak usahlah saya terangkan lagi apa maksudnya impoten itu ya. Impoten itu ya dia tidak bisa ereksi dan tidak bisa melakukan penetrasi. Ada orang bisa dia ereksi, tapi untuk melakukan penetrasi tidak bisa. Benderanya berkibar sebentar. Setelah itu loyo. Tidak bisa. Itu impotensi. Dan itu terjadi sebelum perkawinan. Dan sifatnya permanen, tak bisa disembuhkan. Gitu ya.
Lalu halangan perkawinan kodrati, yang ketiga itu ikatan perkawinan yang ada sebelumnya, atau yang disebut dengan ligamen, ya, istilahnya. Jadi kalau si A, orang Medan, sudah menikah dia di Medan, lalu dia pergi merantau ke Batam. Ada teman kerjanya dekat mereka, lalu dia mengaku diri sebagai lajang. Kemudian sama-sama lah mereka jatuh cinta. Kemudian pergi ke pastor paroki di Batam sana supaya mereka menikah. Nanti pastor paroki di Batam akan menghubungi pastor parokinya di Medan. Dilihat nanti, minta tolong dulu surat-surat si Anu ini kirim ke sini. Di situ nanti ketahuan bahwa dia sudah melangsungkan perkawinan di Medan. Maka itu menjadi halangan, tidak boleh dilangsungkan perkawinan yang di Batam itu. Nah, jadi ikatan perkawinan yang sudah ada itu menjadi penghalang untuk dilangsungkannya perkawinan berikut. Ya. Yang keempat, hubungan darah. Hubungan darah garis lurus vertikal dan garis menyamping horizontal tingkat kedua. Jadi maksudnya garis lurus ini, kakek tidak boleh menikah dengan putrinya. Ya. Bapak tidak boleh menikah dengan putrinya atau ibu tidak boleh menikah dengan putranya. Itu garis lurus. Ke bawah juga. Kakek tidak boleh menikah dengan cucu cicitnya. Gitu. Dan sebaliknya. Cucu tidak boleh menikah dengan ibunya, dengan neneknya, dan seterusnya. Garis lurus. Lalu menyamping, yang bersaudara nggak boleh saling menikah. Kakak dengan adik, abang dengan adik, dan seterusnya. Gitu. Ya. Itulah perkawinan, halangan perkawinan kodrati. Contohnya bisa diperluas nanti ya, contoh-contohnya. Tidak mungkin saya buat semua contoh-contohnya di sini. Tidak selesai kita nanti sampai besok pagi kan gitu. Lalu yang kedua, halangan perkawinan gerejawi yang didasarkan pada ketetapan otoritas gereja. Untuk halangan perkawinan gerejawi ini, itu bisa diberikan dispensasi. Gitu ya. Apa itu? Perkawinan beda agama atau yang disebut dengan perkawinan beda iman. Matrimonium disparitas kultus. Itu yang menghalangi. Nah, untuk halangan perkawinan beda agama ini bisa diberikan dispensasi dengan syarat yang ditentukan dalam Kanon 1125. Apa persyaratannya? Persyaratannya ialah pihak Katolik harus menyatakan kesediaan untuk menjauhkan segala sesuatu yang bisa membuat dia meninggalkan imannya. Itu syarat pertama. Syarat kedua, pihak Katolik berjanji bahwa dia akan berusaha dengan sungguh-sungguh dan sekuat tenaga agar anak-anaknya yang lahir dari perkawinan itu nanti dibaptis di dalam gereja Katolik dan dididik menurut iman Katolik. Lalu yang ketiga, pihak non-baptis diberitahu tentang janji-janji yang dibuat oleh pihak Katolik tersebut, agar pihak non-baptis bisa mengetahuinya dan bekerja sama untuk membantu pihak Katolik dalam memenuhi janji-janji tersebut. Nah, di sini para saudara dibedakan antara perkawinan beda agama atau beda iman dengan perkawinan beda gereja.
Yang menjadi halangan dalam perkawinan itu adalah perkawinan beda agama atau perkawinan beda iman. Sedangkan perkawinan beda gereja itu bukan halangan perkawinan tapi larangan. Beda dia. Ya. Kalau halangan itu membutuhkan dispensasi. Lalu bagaimana kalau misalnya perkawinan antara Katolik dan Protestan, perkawinan beda gereja? Harus diajukan izin. Minta izin dari ordinaris wilayah. Syaratnya apa? Ya syaratnya seperti kanon itu juga, bahwa yang pihak Katolik itu harus menyatakan kesediaan bahwa dia menjauhkan segala sesuatu yang bisa menjauhkan dia dari imannya. Kemudian berjanji bahwa dia harus berusaha supaya anak-anaknya dibaptis dalam gereja Katolik dan dididik menurut iman Katolik. Dan itu diberitahukan kepada pihak yang beda gereja tadi, yang pihak Protestan. Gitu dia. Lalu untuk kedua belah pihak diberi pemahaman tentang tujuan dan ciri hakiki perkawinan yang tidak boleh dikecualikan oleh salah seorang dari antara mereka. Apa itu? Tentang perkawinan yang unitas tadi, kesatuan. Bahwa perkawinan itu monogami, kemudian bahwa perkawinan itu merupakan persekutuan yang utuh, kesatuan yang utuh dan eksklusif. Ya, jadi tidak boleh coba-coba dengan orang lain, gitulah. Kemudian indisolubilitas, tak terpisahkan, tak terceraikan. Itu harus disampaikan kepada mereka. Lalu apalagi halangan perkawinan berdasarkan ketetapan otoritas gerejawi itu, yakni tahbisan suci. Nah, misalnya tahbisan suci ini misalnya saya. Ini hanya contoh ya. Kita doakan supaya jangan kejadian. Misalnya saya sudah ditahbiskan. Lalu saya melangsungkan perkawinan, itu tidak boleh. Halangan itu menjadi halangan. Membuat perkawinan itu menjadi tidak sah. Tapi ini bisa diberikan dispensasi. Artinya bahwa ya romonya yang keluar misalnya meninggalkan imamatnya, diurus dulu dispensasinya. Dispensasi atas imamatnya. Baru boleh. Ya. Selain tahbisan suci, yang menjadi halangan itu ialah kaul kekal publik kemurnian. Jadi kaul kekal, bukan kaul sementara. Mengapa kaul sementara tidak menjadi halangan? Karena ditunggu aja sampai selesai kaulnya itu. Misalnya dia baru membaharui kaulnya nanti bulan Agustus tanggal 2 ini. Dia sudah keluar dari bulan Mei. Maka selama bulan Mei sampai tanggal 2 Agustus nggak boleh dulu nikah dia. Setelah tanggal 2 nanti udah boleh karena udah selesai masa kaulnya. Nah, tapi yang dimaksud di sini ialah kaul kekal. Karena kaul kekal itu udah kaul seumur hidup. Seumur hidup dia mempersembahkan diri sebagai suster, sebagai bruder gitu, biarawati. Maka itu menjadi halangan khusus untuk kaul kemurniannya. Lalu halangan yang lain ialah penculikan atau yang disebut dengan raptus. Diculik untuk kawin. Jadi misalnya si A, laki-laki, jatuh cinta dia dengan si B, cantik. Rambutnya tergerai lurus. Tampilannya, bodinya sudah sesuai dengan kriterianya. Nggak tahu kriterianya gimana lah.
Nah, lalu si B ini tidak suka sama dia. Maka dia culik. Dia tahan atau dia sekap di suatu tempat supaya terjadi konsensus. Dia paksa. Maka penculikan itu membuat perkawinan kalau dilangsungkan itu menjadi tidak sah. Nah, ada kekecualiannya. Kecuali misalnya dia sudah culik. Setelah dia culik, dia lepaskan. Gadis yang sudah dilepaskannya ini sudah berada di tempat yang aman sehingga tidak lagi berada di bawah tekanan dia. Lalu setelah itu, nah, yang sudah dia culik ini tadi menyatakan bahwa dia mau menikah dengan orang yang sudah menculiknya. Nah, perkawinan seperti itu kalau dilangsungkan tetap sah. Mengapa? Karena dia mengambil keputusan tidak lagi dalam kondisi diculik. Sudah dalam keadaan aman dia. Sudah dia bisa mengambil keputusan sendiri, dia kehendaki sendiri perkawinan itu. Lalu halangan yang kelima, yakni kejahatan atau yang disebut dengan krimen. Gimana maksudnya kejahatan ini? Maksudnya ialah membunuh atau menyebabkan kematian terhadap pasangan orang lain dengan maksud supaya bisa dia nikahi pasangan orang yang sudah dia bunuh itu. Misalnya si A dan si B suami istri. Kemudian si C suka kepada istri si B ini, yakni si A. Maka si C membunuh si B supaya bisa menikahi si A. Itu halangan perkawinan. Kalau dilangsungkan perkawinan seperti itu, membuat perkawinan itu menjadi tidak sah. Ya. Atau si istrinya misalnya, atau istri mau menikah dengan orang lain, maka jalan satu-satunya harus suaminya mati, kan gitu. Maka dia suruhlah orang lain membunuh suaminya, supaya dia bisa bebas menikah dengan seorang pemuda atau seorang duda dan sebagainya. Ya, kalau harus mau menikah lagi jangan pilih duda lah. Orang aja selalu suka barang ori kan. Masa situ suka barang KW. Janganlah ya. Nah, itu soal halangan tentang kejahatan. Lalu ada yang disebut juga dengan halangan karena hubungan semenda. Apa itu hubungan semenda? Atau yang istilah KHK-nya menggunakan istilah afinitas. Hubungan semenda ini maksudnya ialah hubungan kekeluargaan yang muncul dari ikatan perkawinan yang sah. Nah, KHK menentukan bahwa hubungan semenda dalam garis lurus itu menggagalkan perkawinan dalam tingkat manapun. Contoh, menantu menikah dengan mertuanya. Nah, karena sudah meninggal istrinya, dia lihat mertuanya ini masih muda, mau dia nikahi, dan mertuanya yang perempuan ini sedang status janda. Nah, itu tidak boleh menantu menikah dengan mertua. Itu halangan perkawinan. Atau misalnya seorang suami menikah dengan putri bawaan istrinya. Misalnya nih, si A seorang suami menikah dengan si B seorang janda. Ya kan? Lalu si janda ini punya seorang anak gadis. Bawaannya dari perkawinan yang pertama. Suaminya udah meninggal gitu. Nah, ketika si janda ini meninggal dunia, maka suaminya yang kedua ini tidak boleh menikah dengan putrinya dari perkawinan yang pertama. Jadi semacam
anak sambung ya. Ayah sambung kepada anak sambung gitu. Anaknya, anak tiri. Tidak boleh. Ada juga kelayakan publik, halangan karena kelayakan publik atau publica honesta. Nah, kelayakan publik ini saudara-saudari itu mirip dengan halangan hubungan semenda atau afinitas. Tapi kelayakan publik ini itu hubungan yang muncul dari perkawinan yang tidak sah setelah terjadinya hidup bersama, atau istilahnya itu konkubinat. Istilah awalnya kumpul kebo. Kan ada kumpul kebo. Jadi pasangan kumpul kebo ini meskipun tidak sah perkawinan mereka, tapi kalau misalnya pasangannya tadi meninggal, lalu tidak boleh dia menikah dengan ibu atau ayah dari pasangannya yang sudah meninggal itu. Jadi perbedaan antara hubungan semenda dan afinitas dengan kelayakan publik itu terjadi pada soal keabsahan perkawinan aja. Kalau hubungan semenda itu terjadi pada perkawinan yang sah. Sedangkan kelayakan publik itu muncul dari perkawinan yang tidak sah. Ya, maka tetap menggagalkan perkawinan dalam garis lurus tingkat pertama antara laki-laki dengan orang yang berhubungan darah dengan pihak perempuan, dan demikian sebaliknya. Jadi dia sama dengan hubungan semenda. Kalau dalam hubungan semenda tadi kan perkawinan yang sah. Jadi laki-laki tidak boleh menikah dengan ibu mertuanya atau anak dari istri yang dia bawa dari perkawinan yang pertama. Demikian juga dengan kelayakan publik ini. Hanya perbedaannya ya itu perkawinan mereka kumpul kebo, nggak sah. Maka si laki-laki tidak boleh nikah dengan ibu dari pasangannya itu atau anaknya. Kalau misalnya janda dulu istrinya ini. Lalu halangan yang berikut ialah pertalian hukum karena adopsi. Jadi anak adopsi itu mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung. Maka antara anak adopsi dengan anak yang lain tidak boleh melangsungkan perkawinan. Atau antara anak adopsi dengan orang tua yang mengadopsinya tidak boleh terjadi perkawinan. Dan seterusnya. Itu tentang halangan perkawinan. Jadi ada sekitar 12. Ya. Lalu cacat kesepakatan. Jadi perkawinan yang sah itu harus bebas dari cacat kesepakatan atau konsensus. Itu bisa kita lihat di dalam Kanon 1095 sampai 1107. Cacat kesepakatan itu terjadi kalau kesepakatan itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu menggunakan akal budi. Misalnya orang dalam gangguan jiwa. Tidak bisa dia mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dia lakukan. Jadi tidak cakap secara hukum istilahnya. Lalu ketidakmampuan memenuhi kewajiban hakiki perkawinan. Ya, dia tidak mampu memenuhi kewajiban hakiki dari perkawinan yang satu dan tak terceraikan. Lalu ketiga ialah ketidaktahuan tentang hakikat dan tujuan perkawinan. Dia tidak tahu bahwa perkawinan itu hanya satu. Tak boleh poligami, tak boleh poliandri. Dan dia tidak tahu bahwa itu tak terceraikan. Ya. Nah, ini pun dibedakan saudara-saudari
Ya. Ada ketidaktahuan ini, ketidaktahuan yang memang ya sebenarnya udah taunya dia, tapi dia buat dirinya tidak tahu gitu. Ya, bahwa tanya dia bahwa dalam gereja Katolik itu tidak boleh berpoligami, tapi pura-pura dia tidak tahu gitulah. Lalu ada juga kesepakatan yang disebabkan oleh kekeliruan mengenai diri atau yang disebut dengan error in persona. Dan sifat atau kekeliruan berkaitan dengan sifat atau kualitas pribadi yang disebut dengan error in qualitate personae. Nah, error in persona ini maksudnya itu ialah kekeliruan mengenai pribadi atau diri orang yang mau dia nikahi. Menikah dengan orang yang bukan dia maksud. Bisa terjadi ini misalnya kalau saudara kembar. Si A dan B perempuan saudara kembar. Lalu si B itu jatuh cinta kepada si C. Lalu mereka saling mencintai. Ternyata ketika menikah, yang menikah dengan si C bukan si B tapi si A. Dan si C tidak tahu bahwa itu bukan si B. Dia berpikir si B karena orang anak kembar kan mirip. Nah itu kekeliruan tentang diri, error in persona. Nah, berkaitan dengan kekeliruan mengenai sifat atau kualitas pribadi, error in qualitate personae, KHK menyatakan bahwa kekeliruan mengenai kualitas atau sifat seseorang tidak membuat perkawinan tidak sah, kecuali kualitas itu merupakan tujuan langsung dan utama. Contohnya bagaimana? Contohnya si A mau menikah dengan si B. Tanpa dia pedulikan apakah si B itu peminum dan penjudi. Tidak peduli dia. Pokoknya dari awal dia menerima apa adanya. Kan gitu kalau orang dimabuk cinta kan. Dek, cintanya kamu sama abang. Oh iya bang, nanya. Ah yang benar, seriuslah dulu. Iya bang. Aku terima seluruh kekurangan dan kelebihan abang gitu. Dia tidak tahu bahwa banyak kali kekurangan ini, penjudi dan peminum. Jadi sudah dia nyatakan bahwa dia terima pribadi orang ini secara utuh, apapun kelemahan dan kelebihannya. Nah, setelah terjadi perkawinan, si A baru mengetahui bahwa si B suka meminum minuman keras dan berjudi. Dalam kasus seperti ini, saudara-saudari, konsensus perkawinan tetap sah. Karena si A dari awal mula telah menerima diri si B. Apa adanya. Beda halnya kalau misalnya si B dari awal mula menghendaki kualitas si B. Dia menyatakan bahwa misalnya, ya saya mau menikah dengan si B kalau dia bukan peminum dan penjudi. Dan ternyata baru dia ketahui setelah perkawinan bahwa si B adalah peminum dan penjudi. Dan si B tidak pernah memberitahukan kebiasaannya meminum minuman keras itu dan berjudi itu. Nah, dalam kasus seperti ini konsensus perkawinan menjadi tidak sah. Karena dari awal mula si A ini membutuhkan kualitas pribadi yang bukan penjudi dan peminum. Gitu dia ya, saudara-saudari. Lalu cacat konsensus atau cacat perjanjian juga dikemukakan di dalam KHK bisa disebabkan karena penipuan. Yakni melakukan tindakan penipuan atau tipu daya dengan menyembunyikan kenyataan penting
untuk mendapatkan konsensus perkawinan. Jadi pernah ada terjadi kasus ya, ada seorang laki-laki menikah dengan seorang gadis. Keduanya sama-sama Katolik. Tapi ternyata si laki-laki ini ketika mereka pacaran dia mengaku diri sehat. Sehat. Tapi setelah mereka menikah, baru tahu si perempuan bahwa ternyata pasangannya itu impoten. Di sini terjadi penipuan, saudara-saudari. Si laki-laki tidak memberitahukan dari awal. Dia menyatakan bahwa dia sehat, padahal dia sakit. Impoten dia. Jadi ada dua yang bisa menyebabkan gagalnya atau tidak sahnya perkawinan. Pertama, halangan kodrati tadi, yakni impotensi. Yang kedua ya penipuan. Gitu. Lalu yang keenam ialah kekeliruan mengenai sifat hakiki perkawinan, yaitu unitas dan indissolubilitas. Kekeliruan mengenai sifat hakiki perkawinan ini menggagalkan konsensus apabila kekeliruan tersebut menentukan kemauan atau dikehendaki dari awal mula. Inilah yang disebut dengan error qualificatus. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya A menikah dengan si B karena dia sudah tahu dan paham bahwa meskipun sekarang dia menikah, toh nanti perkawinan itu bisa diceraikan di pengadilan negeri. Artinya dari awal mula si A sudah paham dan menghendaki perkawinan yang bercerai. Itu menggagalkan konsensus. Karena dia kehendaki dari awal mula. Nggak apa-apalah, nikah dulu aku, toh bisa kuceraikan nanti. Yang kemudian ialah kepura-puraan. Inilah istilahnya simulatio. Itu dikemukakan dalam KHK 1101, paragraf 1. Dalam Kanon 1101 paragraf 1 itu dikemukakan bahwa kesepakatan dalam hati diandaikan sesuai dengan kata-kata atau tanda-tanda yang dinyatakan dalam merayakan perkawinan. Artinya bahwa tata batin harus sesuai dengan tata lahir. Apa yang dia ucapkan harus sesuai dengan apa yang dia kehendaki di dalam hati. Jadi kalau misalnya dia katakan dalam waktu peneguhan itu, saya Amandus menerima engkau Sulastri sebagai istri saya dan saya berjanji. Nah, apa kalimat yang di mulutnya itu harus sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam hati. Itu diandaikan dalam Kanon 1101 paragraf 1. Nah, bagaimana kalau tidak sesuai antara tata lahir dan tata batin? Ketidaksesuaian antara hal yang dikehendaki di dalam hati dan hal yang dikemukakan atau dicapkan dalam menyatakan kesepakatan perkawinan, itulah yang disebut sebagai kepura-puraan atau simulatio. Simulatio ini ada dua, terbagi dua, dibedakan menjadi dua, yaitu simulatio totalis dan simulatio partialis. Simulatio totalis itu mengecualikan perkawinan secara total. Misalnya, si A tidak menghendaki dia dinikahi oleh si B. Tetapi karena dia sedang hamil di luar nikah, dan agar anak yang akan dilahirkannya itu nantinya mempunyai ayah, maka si A bersedia dinikahi oleh si B. Padahal dalam hati sebenarnya dia tidak mau menikah dengan si B. Maka dia ucapkan janji perkawinan itu, tapi apa yang dia ucapkan tidak sejalan dengan yang dia kehendaki dalam hati.
itu simulatio totalis. Jadi si A di situ tidak menghendaki perkawinan itu. Dia hanya membutuhkan seorang ayah bagi anak yang akan dia lahirkan nanti, yang ya terjadi di luar perkawinan gitu. Nah, berkaitan dengan simulatio partialis. Apa maksudnya itu? Maksudnya ialah seseorang menghendaki perkawinan yang dilangsungkan, tetapi mengecualikan salah satu dari unsur hakiki perkawinan yang berhubungan dengan tujuan perkawinan. Yakni apa? Yakni untuk kebaikan suami istri, bonum conjugum, serta kelahiran dan pendidikan anak. Atau mengecualikan sifat hakiki perkawinan, yakni monogami dan tak terceraikan. Contohnya bagaimana ini? Contohnya misalnya si A mau melangsungkan perkawinan dengan si B, tetapi dari awal mula dalam batin si A sama sekali tidak menginginkan terjadi kelahiran anak karena dia tidak mau repot mengurus bayi. Nah, kehendak untuk mengecualikan kelahiran anak pada kasus itu sudah ada sebelum terjadinya konsensus perkawinan dan bersifat permanen. Beda kalau kasusnya karena misalnya keinginan mereka untuk tidak memiliki anak itu bersifat sementara, yaitu hanya sekedar penundaan karena kesepakatan atau karena program atas dasar pertimbangan tertentu. Misalnya karena ya baru menikah masih membangun ekonomi, nanti untuk tahun kedua baru mereka mau anak lahir dalam perkawinan itu. Itu masih boleh, tidak menggagalkan konsensus. Tapi yang kalau secara permanen dari awal mula tidak menghendakinya, nah itu simulatio partialis, bisa menggagalkan konsensus. Lalu yang kedelapan, menyertakan persyaratan. Persyaratan gimana maksudnya ini? Begini, saudara-saudari, bisa terjadi bahwa salah satu atau kedua belah pihak yang hendak melangsungkan perkawinan menyertakan persyaratan. Persyaratan yang dapat menggagalkan konsensus itu ialah persyaratan yang berhubungan dengan sesuatu yang akan datang dan tidak diketahui apakah bisa disanggupi atau tidak. Sebab persyaratan itu hanya bisa diketahui bila terpenuhi atau tidak terpenuhinya persyaratan itu di kemudian hari. Misalnya, si A mau menikah dengan si B dengan menyertakan persyaratan bahwa si B akan melahirkan anak laki-laki. Saya mau menikah denganmu, tapi nanti kau lahirkan anak laki-laki ya, gitu. Nah, persyaratan seperti itu membuat konsensus menjadi tidak sah. Sebab dari awal si B tidak bisa menentukan apakah dia akan melahirkan anak laki-laki atau tidak. Dan itu juga tidak berada dalam kuasanya. Nah, persyaratan seperti itu menggagalkan konsensus. Demikian juga kalau konsensus itu dilakukan di bawah ancaman atau paksaan, maka perkawinan yang dilangsungkan karena paksaan atau ketakutan berat yang dikenakan dari luar itu membuat konsensus menjadi tidak sah. Lalu yang ketiga berkaitan cacat tata peneguhan, forma kanonika. Berkaitan dengan kaidah umum, tata peneguhan itu ya, diatur di dalam kanon 1108. Di situ ditentukan bahwa untuk sahnya tata peneguhan perkawinan harus dilaksanakan di hadapan yang pertama itu seorang peneguh perkawinan yang disebut dengan testis qualificatus atau saksi resmi atau saksi utama. Siapa itu? Ialah orang yang diberi kuasa untuk itu, yakni
ordinaris wilayah atau pastor paroki, bisa juga seorang imam atau seorang diakon yang menerima delegasi dari ordinaris wilayah atau dari pastor paroki. Contoh, ada keluarga saya, umat pastor Maksi. Lalu diperiksa oleh pastor Maksi di sana kanoniknya. Waktu pemeriksaan kanonik, mereka meminta, Romo, ada keluarga kami yang pastor di Medan. Kami minta supaya dialah yang memberkati. Maka karena perkawinan itu dilaksanakan di wilayahnya Romo Maksi, maka delegasi dikeluarkan oleh Romo Maksi kepada saya, supaya saya bisa meneguhkan. Jadi tidak otomatis karena saya seorang pastor, bebas saya meneguhkan perkawinan, tidak boleh. Itu cacat forma kanonikan nanti. Atau misalnya umat Romo Maksi, mereka tinggal di wilayah paroki Romo Maksi. Lalu sudah pemeriksaan kanonik. Tapi perkawinannya tidak dilangsungkan di wilayah Romo Maksi, tapi dilangsungkan di Medan. Lalu mereka minta saya yang meneguhkan. Maka dalam hal ini Romo Maksi menghubungi pastor paroki yang di Medan, memberikan surat bahwa dia mengizinkan umatnya diberkati di Medan. Tapi yang mengeluarkan delegasi bukan Romo Maksi. Yang mengeluarkan delegasi adalah pastor paroki yang di Medan, di mana wilayah dilaksanakannya perkawinan itu. Jadi harus jelasin pemberian delegasi ini. Nah, yang kedua, selain saksi utama tadi, testis qualificatus, harus ada 2 orang saksi yang biasa disebut sebagai saksi umum atau istilahnya testis communis. Nah, tugas kedua orang ini ialah menyaksikan pelaksanaan peneguhan perkawinan. Dan kelak bila mana dibutuhkan, kedua saksi tersebut bisa memberikan kesaksian bahwa pasangan tersebut benar telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Gereja Katolik. Jadi memberikan kesaksian tugasnya. Ya. Nah, hal lain berkaitan dengan tata peneguhan ini, saudara-saudari, seperti delegasi yang saya singgung-singgung tadi, tidak kita bahas karena hal tersebut berkaitan dengan tugas praktis para imam dan tidak relevan lagi untuk kita bahas pada kesempatan ini.